Hmm. Mengapa? Berita itu sangat berharga. Oe tidak sia-sia, Kang. Otak licikmu itu aku hargai, Papalim. Jalankan perintahku itu. Oe, pasti beres. Kau tahu, dalam kehidupan ini tidak ada istilah yang gagal. Mengerti? Manusia sudah menjadi buta, bukan matanya, tapi hatinya. Yang tersisa hanyalah gumpalan darah dan daging semata. Sudah tidak mempunyai rasa. Telinga pun sudah menjadi budek. Tidak mampu mendengarkan jerit dan ratap tangis. Jerit pilu rakyat yang menderita kelaparan. Demi untuk kekuasaan, demi pangkat, demi kekayaan, tidak mempunyai kepekaan untuk meneruskan suara-suara lolongan ketakutan pada hati. Karena tidak ada pimpinan yang tertinggi kecuali yang maha tinggi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita diperingatkan agar tidak gegabah mempercayai berita-berita yang dibawa orang-orang fasik, orang-orang yang selalu berdusta terhadap hukum-hukum Allah. Kalau kepada Allah mereka berani berdusta, apalagi terhadap manusia. Ingatkah kalian betapa Al-Quran memperingatkan, pada sesuatu yang kamu benci terdapat kebaikan bagi kamu, dan pada sesuatu yang kamu senangi tersimpan keburukan. Janganlah kalian membiarkan permusuhan satu sama lain. Apakah kalian sampai hati memakan bangkai saudara-saudara sendiri? Sungguh, kalau kalian tidak bertobat, kalian akan menjadi golongan yang rugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah, akan kuberikan penjelasan seperlunya. Itu lebih baik, Pak Kiai. Syekh Siti Kobar mempunyai ilmu yang bisa merubah wajah-wajah anak buah. Banyak membuat kesalahan. Dia mengandalkan surat yang dicuri dari Jaka Pratama. Tidak salah dugaanku. Kalian adalah agen-agen Demak yang menyelinap ke tubuh keris bersilam. Itu adalah tugasmu, Bapak Lim. Oe Kanjeng Syekh Siti Kobar, jangan khawatir. Oe akan jalankan tugas Kanjeng Syekh Siti Kobar. Bawa ke tempat penyiksaan. Ternyata Siti Kobar ragu-ragu mau membunuh ketiga orang Demak itu. Ini hanya bagian kecil dari penyiksaan. Kalau tidak, kau cacat seumur hidup kok. Kami bertiga mempunyai nama yang agak mirip. Walaupun kami bukan saudara, hanya kebetulan saja. Nama saya Turjo. Saya Turno, yang tidak pernah terpengaruh oleh ajaran Syekh Siti Jenar. Nah, saya Turgo, asal dari desa Lemah Abang, di mana Kanjeng Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang mengambil nama suci pepunden kami. Untung kami tidak salah bunuh, Pak Kiai. Tindakanmu itu tepat sekali, Nak Pandu. Terima kasih, Pak Kiai.
Bangsat Syekh Siti Koba. Owe dibayar untuk melawan kelicikannya. Mati, semua mati. Owe tidak mati. Owe menang licik. Bawa harta ini ke rumah Owe. Iman sampai isi yang kosong. Allahu Akbar. Ni maman ti kenzo nian. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Selamat. Selamat sih. Ingatlah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bentengilah harta bendamu dengan zakat. Obatilah penyakitmu dengan sedekah dan hadapilah macam-macam bala atau musibah dengan doa yang ikhlas dan dengan sabar. Setiap tindakan hendaknya atas dasar hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Maksud suhuguan? Jabarkanlah kebenaran ajaran Allah yang kita anut ini bukan saja pada orang-orang Jawa, tapi juga di kalangan tenang di sini. Kita jabarkan agar manusia hidup rukun. Kita harus bisa mengendalikan diri, saling menghormati dan menghargai sesama umat. Nah, marilah kita berlomba berbuat kebaikan serta kebajikan. Tuh Ibu Ci, Owe minta maaf. Owe masuk ke dalam rumah tanpa memberitahu lebih dulu. Tidak apa. Kenapa Petelin sampai hati membantai santri-santri yang tidak berdosa itu? Itu tidak direstui Allah. Allah, tetangga Kogan ya kok. Astagfirullahaladzim. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah maha besar, maha adil, maha pengampun, dan maha dari segala yang maha. Oh maha, dari segala yang maha. Ya we tahu. Tien, Owe nggak mengerti Kogan. Kenapa Kogan meninggalkan ajaran leluhur kita? Kebenaran itu telah kutemukan di Pulau Jawa ini. Lain dengan kau, Kolim, yang hidupmu semakin jauh dari tianmu. Kedua belah tanganmu penuh dengan darah manusia yang tidak berdosa, termasuk membantai santri-santri yang tidak berdosa itu. Tapi kan bukan Owe yang sikat mereka. Serius. Apa bedanya kau dengan anak buahmu yang sama-sama laknat itu? Owe datang kemari kangen sama Kogan. Lah,
Owe tidak setuju saudara Misan Owe dibunuh. Dia orang baik. Babalim, suasana seperti sekarang ini lebih baik membunuh daripada dibunuh. Wang Patak. Jaka Pratama dan Pandu Narayana besok malam sudah harus sampai di desa Cupla dan segera memasuki kota Jepara dengan berjalan kaki. Ternyata kalian sangat teledor. Andai kata yang masuk itu musuh, tentu kalian sudah tewas semua. Karena yang masuk engkau, maka engkau yang akan kuhabisi. Agaknya kau ingin berkenalan dengan aku, majikan cantikmu ini. Iya, anak muda. Ayo kita tarung di luar. Doayu, tindakanmu itu masih kerusak-kerusuk begitu. Janganlah sampai kau memperlambat urusan. Mana surat itu? Serahkan padaku. Surat ini datangnya dari agen kita di Demak. Dikatakannya ada seorang Cina dari Hainan yang bernama Babalim. Saudara misalnya yang masuk Islam dibunuhnya dengan kejam. Perbuatan sewenang-wenang ini kami rasa tidak bisa dibiarkan merajalela di bumi pertiwi ini, Pak Kiai. Siapa Pak Kiai yang berdiri di belakang gerakan busuk ini? Tidak usah Pak Kiai yang menerangkannya. Saya sudah tahu. Aku tidak bertanya padamu. Tapi aku bisa jawab. Tokoh di belakang layar adalah Sesiti Kobar. Juga dia yang membiayai gerombolan keris bersilang itu. Di desa Cupla, kita bersikap seolah-olah tidak saling mengenal. Kita berkumpul di Rumah Mbah Bongkok, juru kunci makam keramat, Sunan Sebolampar. Jangan sok tahu dan jangan ikut campur urusan orang-orang tua. Bocah ingusan, aku punya senjata ampuh untuk membocorkan segala rahasia. Dengan keramahan dan kelembutanku. Siapa yang berhasil kau rayu dengan kecantikanmu sampai engkau mengetahui rahasia itu? Kau mulai cemburu, bocah ingusan. Yang penting, usul kami jangan diteruskan pertemuan di rumah Mbah Bongkok. alasan mundur. Rencana pertemuan itu sudah bocor di pihak musuh. Siapa dia? Santri putih bertangan besi. Kukira macam apa orangnya? Ngaturnya coba gitu aja. Jangan anggap enteng dia. Kita harus segera laporkan hal ini kepada Sesiti Kobar. Lakukan sendiri. Oemu tangkap santri putih bertangan maut itu. Oemu buktikan kepada Sesiti Kobar bahwa Babalim dari negeri Hainan sanggup tangkap bajingan itu. Kita setuju lapor pada Sesiti Kobar sebelum bertindak lebih lanjut. Itu kan tugasmu. Owe disewa jauh-jauh bukan untuk lapo-melapo. Untuk berkelahi, makin banyak jago silat yang Owe kalahkan, makin terkenal nama Owe. Dan makin mahal agak Owe. Setan bilang, dia tahu kita di sini. Tuan Santri, perlu kenal. Owe, Babalim dari negeri Hainan. Untuk apa Tuan jauh-jauh datang kemari? Untuk memenuhi bayaran yang Owe terima. Guna untuk menghancurkan Tuan Santri, agen-agen Demak, dan pejuang-pejuang lainnya. Bukan di sini tempatnya, Tuan.
Ternyata memang kau lebih hebat dari Owe. Sebelum Owe mati, apakah Owe boleh bertanya kepada Tuan San? Apa yang bisa saya bantu untuk Tuan? Saudara Bisan Owe, Kok Kuan pernah bilang pada Owe bahwa Allah, siapa itu Allah? Dia maha dari segala yang maha. Ya. Ya. Allah. Dalam suasana seperti sekarang ini, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Benar Pak Kiai. Tetapi gerakannya sangat mencurigakan. Seperti ada beberapa orang. Orang bodoh pun tahu. Mereka terdiri dari 7 orang. Oh, jadi Rai Putih tahu. Tentu, sebab aku punya otak. Kalau begitu, kita ada jodoh. Enak betul. Umur belum setahun jagung, jasa belum ada buat bumi pertiwi. Sudah membayangkan perjodohan. Dasar mata keranjang. Jangan buru-buru marah. Maksud saya, jodoh dan perjuangan. Jangan mengharap yang bukan-bukan. Gak lucu. Kemana dia? Sudah lama saya mengharapkan ditengok oleh Pak Kiai. Ya, maklumlah dalam masa perjuangan. Kita tidak perlu basa-basi lagi menghadapi musuh-musuh kita. Siapkan dirinya. Baik, Kanjeng. Mari Diajeng, kita tinggalkan tempat ini. Baik. Eyang, mana ayah saya, Eyang? Ayahmu tidak jauh dari tempat kita ini. Ayah, Eyang. Sabarlah, Le. Ayah. Kau pasti akan menemuinya. Ustra, suruh masuk perempuan di luar itu. Diajeng, kita harus segera menemui Kiai Dola Pekih untuk memohon nasihat-nasihatnya. Tidak perlu kita hadapi sendiri bajingan Siti Kobar itu. Siti Kobar itu memang licik dan sakti. Tapi kita harus mencari jalan keluar untuk menjatuhkan dia. Mari Diajeng. Baik, Kanjeng. Saya menyesal, Doro. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya ingin jumpa dengan suami saya. Bapaknya si Tole ini. Kesabaran itu adalah sebagian daripada iman. Dan kebenaran hakiki berada di atas segala-galanya.
Nyi Ageng, apakah perempuan itu Mbok Liso? Tidak salah lagi. Nduk Putih Mewangi, dialah Mbok Liso yang pernah mengasuhmu waktu kau masih berumur 11 tahun. Ya, saya tahu. 7 tahun yang lalu, Mbok Liso sangat cantik. Ampun, Nara Putri. Saya tidak bermaksud jahat. Saya tidak berbuat apa-apa. Ya, begitulah nasib seorang perempuan yang menyerah pada keadaan, yang lemah tetap bodoh, dan senantiasa menjadi korban dari kepolosan dan keserakahan seorang laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Ceritakan asal mulanya. Bagaimana kau bisa terlibat urusan ini, Liso? Liso, katakan terus terang. Jangan ada yang kau sembunyikan kalau kau masih tetap setia kepadaku. Kenapa kau diam, Liso? Berarti kau... Baik, Noro Putri. 7 tahun yang lalu, saya menghamba pada Noro Putri. Saya amat bahagia bersama keluarga Noro Putri yang baik dan selalu ramah. Tapi satu saat ketika saya pulang, saya dicegat. Jangan, Noro. Jangan. Siapa laki-laki itu, Mbok Liso? Nduk Putih Mewangi. Biarkan dia meneruskan ceritanya. Habis saya sudah gregetan, Pak Kiai. Akan kukunyah laki-laki biadab itu. Setelah itu, saya merasakan ada perubahan pada tubuh saya. Ternyata saya hamil. Dan Tole ini adalah anak saya. Kalau boleh tahu, siapa nama bapaknya? Saya diberitahu bahwa nama suami saya adalah Wong Pamungkas. Memang kalian berdua lonte-lonte keparat. Doromu ini telah mengampuni kalian berdua dengan sama sekali tidak menjatuhkan tangan. Tapi rupanya kalian tidak bisa diberi hati. Mengerti? Siti Kobar, apa tidak ada kata-kata lain yang lebih kasar daripada kata-kata lonte itu? Aku berada di sini bukan mau mengambil nyawamu, tapi aku mewakili Mbok Liso dan anaknya Tole yang dilahirkan dari kejalanganmu itu. Perempuan-perempuan bodoh. Kok ini manusia atau binatang? Tidak punya perasaan. Kalau aku tidak punya perasaan, bagaimana aku bisa munting Liso? Karena aku punya perasaan. Maka aku inginkan dia pada waktu itu. Lalu, mengapa kau tidak mau bertanggung jawab? Karena aku punya perasaan. Kurang ajar. Laki-laki biadab. Apanya yang kurang ajar? Aku meninggalkan Liso karena aku punya perasaan. Perasaan bosan. Benar-benar kau jahanam. Tahan dia, Jeng. Siti Kobar, aku datang kemari dan bertemu dengan kau hanya ingin memohon belas kasihanmu terhadap anakmu si Tole. Kasihan dia. Kasih. Apakah orang lain pernah kasihan padaku? Ibuku tanpa dosa telah diusir dari istana oleh lelaki yang menghamilinya, si Barong Anggodo. Kesalahan ibuku hanya dia melarat yang berparas cantik. Satu dosa besar bagi si miskin.
apabila monyet paras yang cantik akhirnya cuma jadi santapan orang-orang besar yang merasa dirinya terhormat. Dan kau tahu lonte-lonte Kuparat, apa yang dilakukan orang-orang bangsawan itu? Mereka menuding ibuku sebagai penipu, pemfitnah, dan lonte murahan. Jadi apakah aku tidak berhak menuding kalian sebagai lonte murahan? Lalu mengapa kau lakukan itu pada Liso? Karena aku sekarang jadi besar dan terhormat. Karena aku sekarang mempunyai istana dan kekayaan yang melimpah ruah. Memang otakmu sudah harus dicuci dengan darahmu. Jangan salahkan aku. Kalau aku terpaksa membuka pantangan untuk tidak membunuh sesama manusia di bulan Suro. Ingatlah Wong Pamungkas. Sejak fajar membuka sampai senjakala menutup bulan Suro ini. Jangan kau ingkari sejati ning Sang Pencipta. Jangan. Kita harus tahu diri. Kenapa Kanjeng? Dia akan sangat jahat. Kita berdua tidak akan mampu melawan dia. Biarpun Mbah tidak bisa bertempur, tapi Mbah bukannya penakut. Ada berapa orang yang datang mengepung kita? Dari bunyi tapak kakinya, yang terhitung sekitar 6 orang. Mungkin Mbah punya saran. Nah, kalau begitu, biar Mbah keluar sambil membawa bendera putih. Artinya, kita menyerah. Tidak. Yang menyerah bukan kita, aku. Sebab yang ditantang adalah orang-orang Gelagawangi. Sedangkan Mbah kelahiran Cuplak asli. Jadi tidak ada hubungannya dengan pejuang-pejuang Gelagawangi. Betul kan? Baiklah Mbah, meskipun saya tak suka melakukannya. Hei, kakek bungkuk. Jangan ikut campur urusan kami. Kami hanya akan meringkus orang Gelagawangi. Di sini tidak ada orang-orang Gelagawangi. Oh, yang ada di sini seorang kakek tua kelahiran Cuplak asli. Ya? Dusta, tadi kami lihat santri Kinasi masuk ke dalam. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian boleh masuk ke gubuk saya sekarang. Jangan harap kami terpikat oleh jebakanmu orang tua jahat. Oh, kami hanya ingin menyelamatkan nyawa kalian. Apa kau takut menghadapi pertarungan? Tentu saja tidak. Cuma saya peringatkan, apakah kalian tidak sayang dengan jiwa kalian yang berharga untuk seorang pemimpin atau majikan yang tak ada harganya? Kenapa kau turut campur bocah ini, San? Aku mau menyelamatkan kau, Rai Putih. Tidak perlu. Kau tunggu di sini, Karbala, sampai aku datang. Atau kau cari aku kalau aku tidak datang, ya? Mbah, barangkali Mbah tahu kemana Wong Pamungkas pergi. Selama bajingan itu masih berkeliaran, keamanan Demak bakal terus terancam. Tidak banyak gunanya. Sudah terlambat. Mbah Bongkok kok begitu? Kasih contoh yang tidak baik buat kami anak muda. Rai Putih. Jangan ngomong semaumu.
Kenapa? Kang Pandu kan belum lama jadi laki-laki. Aku kan sudah lama jadi perempuan. Jadi keputusan golongan tua bukan berarti harus mengikut saja. Mati pikiran kita nanti. Seharusnya Mbah Bongkok memberi alasannya. Kenapa kita tidak boleh melacak Wong Pamungkas? Nduk Putih. Dan insya Allah hatinya juga putih. Manusia memang tidak seperti pokok kayu jati yang galih dan coklat. Dan seharusnya kalian tahu bahwa Putih Mewangi seorang perempuan. Dan Den Pandu tetap laki-laki dari dulu sampai nanti. Semoga Mbah Sunan Sikolak selalu berada di sisi Allah. Saya akan meneruskan perjuangan ini demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Kami disambut menghadapi si Bondowoso. Pimpinan kita. Nenek Pegon. Jangan lama-lama duduk di situ. Serahkan wadi buaya putih kepunyaanku itu. Tua bangka, masih ingatkah kepadaku? Ya, aku masih ingat Wong Pamungkas. Aku dengar kau sudah menjadi orang besar. Tidak seperti waktu kau mengemis-ngemis kepada suamiku dulu. Selangkah lagi, aku akan menjadi Mahapati Kerajaan Demak. Berarti kau mempunyai kedudukan yang terhormat. Hartaku bergudang-gudang. Istanaku tidak kalah dibandingkan dengan peraduan dimanapun di muka bumi ini. Tidak seperti maling kelas kecoa. Masuk ke dalam rumah orang seenaknya. Atau memang begitu? Penggawa tinggi kerajaan. Tapi yang kumasukin malam ini, tempat seorang pencuri yang lebih rendah daripada maling jemuran. Kau tidak akan berani berkata begitu kalau suamiku ada di sini. Aku tidak ada urusan dengan suamimu. Dan istrinya, seorang nenek pikun yang hampir masuk di yang landak. Mengerti? Kalau aku laki-laki, aku tidak akan berlama-lama berdiri di hadapan perempuan pikun. Wadi itu memang aku yang simpan. Tapi kau jangan harap memperolehnya tanpa seizin dari suamiku. Nenek berdebah. Kau tahu kebiayaan Wong Pamungkas. Pantang permintaannya ditolak. Ampun, Doro. Kau lihat ada ini?
Konon dia darah dagingku. Tapi di depan matamu akan kupeset kedua belah kakinya. Jangan. Jangan sakiti dia. Dia tidak berdosa. Siapa yang sanggup melarangku untuk melakukan apa yang kuinginkan? Kasihanilah anakku. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Nasib anak ini tidak tergantung pada belas kasihanku. Mintalah belas kasihan kepada nenek berdebah itu. Ndoro Ageng. Tolonglah anakku si Tolen, Ndoro. Tolonglah. Mama. Diam. Jangan banyak bacot. Ajalmu di tangan Nyi Ageng. Senopati. Itu adalah anakmu sendiri. Kasihanilah dia. Jangan kau siksa anakmu. Dia tidak berdosa. Kau kira aku tidak tahu? Perempuan seperti pelabuhan. Tempat keluar masuknya kapal-kapal. Astagfirullah. Hatimu terbuat dari batu apa, Wong Pamungkas? Tidak ada batu karang yang sekeras hatimu. Tega kau berbuat sekejam itu terhadap anak kandungmu sendiri. Baik, kuhitung sampai 10. Serahkan wadi buaya putihku itu. Kalau tidak, kugelindingkan patok kepalanya ke bawah kakimu. Jangan. Wong Pamungkas akan memperkosa seorang nenek tua yang sebentar lagi masuk liang kubur. Hentikan. Biarlah sekali ini kau yang menang. Begitulah lebih baik. Lepaskan dulu anak itu. Tidak. Kau serahkan dulu wadi buaya putihku itu padaku. Kalau demikian, biarlah kau bunuh anak itu. Aku tidak peduli. Baiklah. Aku terima tawaranmu itu. Tapi awas, jangan dusta. Bawalah anakmu keluar dari sini. Sekarang urusannya antara aku dan serigala itu. Aku keberatan. Mereka harus tetap tinggal di sini. Terserah kau, Wong Pamungkas. Aku minta agar mereka keluar dari sini. Atau kau bunuh aku dan mereka mangsa bodoh. Keparat, penipu. Kau kemanakan wadi buaya putih itu? Nasibmu jelek, Wong Pamungkas. Barangkali hari naasmu sudah tiba. Wadi buaya putihmu sudah tidak ada.
Kanjeng Dewi Skardadu diajak. Mohon maaf, Pak Kyai. Kami terlambat menyelamatkan Nyi Ageng dari keganasan Syekh Siti Kobar. Lalu bagaimana dengan Mbok Liso? Kami kehilangan jejak, Pak Kiai. Syekh Siti Kobar kan kukunya kepalanya. Ampun, Doro. Apa kesalahan kami? Liso, yang salah bukan aku, tapi Nyi Ageng. Yang berdosa adalah suaminya, Ki Ageng Penataran. Yang berdosa adalah orang-orang yang mengaku dari golongan putih. Romo, sakit Romo. Diam, keparat. Romo. Kasihanilah dia. Dia tidak mengerti apa-apa. Sekarang kau akan menyaksikan pemandangan yang mengerikan, Liso. Anakmu ini akan kukubur hidup-hidup di lemah neraka ini. Baiklah. Sekarang kau ampuni. Asal kau tunjukkan di mana wadi buaya putih itu kau sembunyikan. Mohon ampun, Doro. Saya tidak pernah melihat benda itu. Kau sama keparatnya dengan Nyi Ageng, Liso. Kalau sampai kau tunjukkan di mana wadi buaya putihku itu, kau akan kujadikan selir. Dan kau tahu, aku akan menguasai jagat ini. Kalau perlu, kau akan kubikinkan sebuah istana. Dan akan kuberikan harta yang cukup. Apalagi yang kurang, Liso. Bukan itu yang kumauin, Doro. Cepat katakan, Liso. Apa yang kau inginkan? Lepaskan putramu itu. Kalau kau ingin bunuh aku, bunuhlah aku sekarang. Tapi jangan Cidole. Yang tidak berdosa apa-apa. Tole anakku. Bojleng, satria-satria Demak, dan pendukung para wali yang keparat. Sejak kapan di perutmu tumbuh puser? Sejak engkau menjadi iblis, biadab. Tahan hatimu, Diajeng. Rupanya engkau punya nyali juga. Lonte-lonte keparat. Silakan tunjukkan keberanianmu sebelum kuntikan di tengah jalan.
Kau memang anak keparat, tapi otakmu pintar. Hah? Mereka orang jahat yang harus dicabut nyawanya. Kamu tidak kalah kan? Tidak. Romo tidak kalah. Kamu tidak mati. Boleh. Kalau kau benar-benar anakku, Romo. camkanlah pesanku ini, Tole. Karena Romo tidak akan mati. Romo akan menghancurkan kau. Kalau benar-benar kau anakku, kau harus menghancurkan dunia. Aku yang Raja Neraka. Dan kau yang harus merajain dunia. Sudahlah, Tole. Dia memang bapakmu, tapi dia juga yang menghancurkan hidup ibumu. Kau pembunuh! Kalian semua pembunuh! Kau Jaka Pratama! Pembunuh Romo! Kubunuh kau Jaka Pratama! Dan kau Pacai! Kau pembunuh Romo! Pembunuh Romo! Rama!
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Anak-anakku, ingatlah akan firman Allah yang mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Anak-anakku, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan inayahnya dan rahmatnya kita mampu menyerap petunjuk serta ajaran-ajarannya. Semoga Allah membimbing kita. Amin. Kalian harus menyadari tugas memang berat. Kalian jangan kecil hati atau jangan takabur. Kita melihat kenyataan perang antar penguasa Majapahit. Banyak rakyat yang tertindas, menderita, serta kelaparan. Sebagian rakyat yang lain telah mengambil keuntungan dari kekacauan itu, dan juga telah melakukan perbuatan-perbuatan musyrik, membiarkan keadaan yang semakin memburuk hingga berlarut-larut. Kecuali berdosa kepada Allah, kita akan dituntut oleh mahkamah sejarah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Almarhum Sunan Gresik berharap seyogianya ada segolongan di antara kalian yang berani menyeru berbuat kebaikan dan menyuruh orang melakukan kebenaran. Hai Raden, rupanya suami perempuan itu lebih berani membunuh daripada Raden sendiri. Bunuh aku. Bunuh aku. Perkelahian tanpa kematian bukanlah perkelahian. Bunuh aku. Mereka itu mencari gara-gara, Raden. Nekat, berangasan. Tapi hamba tadi tidak membunuhnya, Raden. Cepat-cepatlah kalian menyingkir pergi. Hati-hati. Jangan kalian dekati orang-orang yang berikat kepala merah.
Mereka gemar mencari kematian. Bunuhlah aku, bunuhlah, antarkan aku ke kehidupan yang sejati. Aku tak betah hidup di dunia yang penuh bangki. Bunuh aku, bunuh. Siapa kalian? Siapa kamu? Aku datang dari pesantren Gunung Muria. Mengapa kau lebih suka dibunuh? Mengapa dunia kau anggap neraka? Siapa guru kalian? Berhenti! Iya. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, jangan ya. Ini barang dagangan Adipati Pandanaran loh. Gila nih. Adipati kok dagang? Ini pasti 20 tail emas, ya kan? Kasih zakat, saya 5 tail. Iya. Hanya, kok tahu ya? Aduh, celaka aku. Ini dagangan untuk Adipati Pandanaran. Hah? Ini saja? Jangan itu cuma satu-satunya. Tolong jangan itu. Aduh, pusing. Aduh, jangan itu. Yang itu, coba buka. Mana, jangan itu mana. Coba buka. Mana. Tahu ya. Sekarang yang ini, ayo. Ini pasti juadah ketan, ya toh? Sampean sakti ya? Sakti. Itu sihir Bahwatku, bukan sakti. Wali masutak wazalika koi. La haula wala quwata illa billah. Jaga mulut baik-baik. Minta zakat di rumah. Kalau di jalan seperti caramu tadi, ya sama saja dengan merampok. Jangan memakai agama untuk hal yang bukan-bukan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya Wong Agung Mena yang mengobok-obok mukaku di air tadi. Saya malah lagi susah mencari air wudhu. Kang Mas. Ini air wudhunya. Silakan Kang Mas. Mana airnya, Dimas? Mana? Ah, kering kan? Sudah 6 kali Jumat Legi, Dimas tidak ke Demak. Bukankah manusia kurang manusiawi kalau tidak kumpul bahu-membahu bersama orang lain? Al-itisyafu bisifati rahmani ala taqatil basyariyah. Sunyi sekali di sini, Dimas. Demak hawanya panas. Di sini adem, subur untuk ilmu rasa. Ulah rasa memang asyik bagi yang menjalani tasawuf. Tetapi ketika memimpin umat, dibutuhkan dasar syariat yang mantap. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, naudzubillah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Wala haula wala quwwata illa billah.
Mana kambing dan sapimu dulu? Judi lagi ya? Judi itu pemborosan. Pemborosan itu saudara setan. Dan setan itu ingkar pada Allah. Kembalilah ke surau. Bagaimana keadaan pasukan kita, Patih? Gusti Patih, pasukan kita semakin kecil. Bahkan Tumenggung dapat menurut gugur bersama anak buahnya. Gusti, kita akan semakin sulit menyelamatkan diri dari pengejar kalap itu. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Sri Ratu. Selamatkan Sri Ratu! A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gus Mursid, coba ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bagus. Itulah yang harus kalian pahami benar-benar. Menjelang salat, saya akan menengok dulu kakak-kakakmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ananda bertiga, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keyakinan yang kita sebarkan semakin mendapatkan sambutan masyarakat luas. Yang penting Ananda bertiga perhatikan,
bahwa dalam menyebarluaskan ajaran agama, anak-anak harus lebih banyak mendapat perhatian. Mereka adalah harapan masa depan. Ya, seyogyanya asma Allah sudah harus dibisikkan ketika masih bayi. Semenjak ditiupkan denyut kehidupan. Semoga Girindra Wardana dan pasukannya kehilangan jejak ketika mengejar rombongan Sri Baginda. Mudah-mudahan mereka tidak tahu letak Sengguru. Kanjeng Sunan, apa yang telah saya lakukan sebenarnya sudah menjadi kewajiban saya selaku Patih Majapahit. Penghargaan setinggi-tingginya atas bela Patih Rakrian Patih kepada Sri Baginda dan Sri Ratu. Lalu apa rencana Sri Ratu selanjutnya? Ananda Sunan, Majapahit harus kembali ditegakkan. Dengan selamatnya Baginda Raja dan Sri Ratu, berarti masih ada harapan untuk membangun kembali kejayaan Majapahit. Besok akan ada sidang para wali. Apa ada masalah yang penting? Kejayaan Trah Majapahit memanggil kita untuk menghimpun dan menyusun kekuatan. Menghimpun kekuatan. Masih mungkinkah itu? Zaman telah berubah. Boleh berubah, tapi darah luhur Majapahit harus tetap abadi. Hangayomi. Sri Ratu, bacalah istighfar. Janganlah terbawa gejolak, nafsu, dendam kesumat. Sebab sesungguhnya yang abadi Hangayomi, kekal melindungi, hanyalah Allah, seru sekalian alam. Maafkan saya. Kehadiran Yang Mulia Sri Ratu di Ampel Dento ini sesungguhnya mewakili Gusti Prabu sendiri untuk membahas segala kemungkinan untuk menyelamatkan kerajaan Majapahit dari kehancuran. Saya rasa masalahnya bukan hanya sekedar wajib membela, tapi demi Majapahit kita harus berbuat sesuatu. Dan saya setuju kita menyusun kekuatan. Justru kekuatan itu tidak kami miliki. Ampel Dento berdiri bukan untuk maksud seperti itu. Kalaupun ada kekuatan di Bintoro Demak, hanyalah para prajurit patang puluhan, sekedar mengamankan tempat ibadat. Kalau diperlukan untuk menghimpun kekuatan, saya sanggup. Tinggal Kanjeng Sunan melimpahkan wewenang pada saya. Memang bisa dipertimbangkan. Ki Patih Mahisa Kicak pasti mampu. Saya memahami niat luhur Sri Ratu. Saya pun bangga atas pengabdian Rakrian Patih yang tanpa kenal lelah. Kekuatan itu sisi lain dari kekuasaan. Perlu hati-hati. Sidang esok hari. Apakah harus menunggu esok hari?
Apakah tidak ada kebijaksanaan untuk hal-hal gawat seperti sekarang ini? Maafkan. Kami tanda ceroboh. Kesempitan biasa membuka peluang orang mengambil kesempatan. Nyi Gede Manila, sampaikan pada suami Anda. Sulit dimengerti. Mahesa Kicak bisa begitu gegabah. Lebih-lebih di saat begini penting. Selaku Rakyat Patih, seharusnya Mahesa Kicak selalu mendampingi Sang Prabu di mana beliau berada. Untuk mengawal Sri Ratu, memang cukup ditugaskan punggawa lain. Jangan-jangan... Betul. Mahesa Kicak seharusnya tahu membaca gejala perubahan. Dan seharusnya tahu kemana arah perkembangannya. Maksud Kanjeng Sunan Kali, Patih Mahesa Kicak sudah tahu rencana gerakan ambil alih kekuasaan itu. Iya, lalu membiarkannya untuk pamrih pribadi. Dengan kekacauan itu, ia berharap ditunjuk memegang pucuk kekuasaan yang tidak mungkin didapatnya pada masa damai. Eyang Sunan, surat kuasa dari Sri Baginda ini semakin memantapkan dan mensahkan apapun keputusan sidang ini yang menyangkut Majapahit. Sekarang keprihatinan kita yang lain. Murid-murid Nak Mas Syekh Siti Jenar. Sayang, lagi-lagi dia tak hadir. Memang memprihatinkan. Anak-anak muda itu terlalu dalam masuk ke dunia tasawuf. Sementara itu, Syekh Siti Jenar semakin asyik masuk dengan dirinya sendiri. Yang mulia Sri Ratu, akhirnya sidang telah mufakat bulat mensyahkan Raden Patah sebagai penerus takhta sekaligus penguasa tertinggi kerajaan Majapahit. Selanjutnya memutuskan Kisanak Mahesa Kicak tetap mendampingi Raden Patah di dalam memulihkan kembali kerajaan. Sebentar Nanda Sunan, mengapa harus Raden Patah? Lagi pula apa hak dan kelebihan Raden Patah untuk mengurusi kerajaan Majapahit? Surat ini dari Sri Baginda memberi wewenang dan kuasa penuh kami para wali agar mampu memutuskan segala sesuatu yang menyangkut Majapahit. Sri Ratu yang kami muliakan, walaupun Raden Patah dilahirkan dari seorang selir, sesungguhnya lah Raden Patah juga putra Prabu Brawijaya. Ketika suatu saat Raden Patah menghadap Sang Prabu secara pribadi, bandul itu
diakui sebagai hadiah Sang Prabu untuk Ibunda Raden Patah selagi Nak Mas Raden Patah masih dalam kandungan, yakni sebelum mengikuti Arya Damar di Palembang. Yang mulia Sri Ratu, barangkali cukup sekian pengabdian saya untuk Majapahit. Nauzubillahi min dzalik. Mengapa semakin sulit mencari kesatria di negeri ini? Saya sudah berbuat apa saja untuk menyelamatkan keluarga raja. Tapi nyatanya, tanpa kehadiran Gusti Pangeran, Majelis Wali dengan lancang telah mengambil keputusan yang sangat menyakitkan hati. Maisa, kehadiran saya di majelis juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka selalu mendasarkan keputusannya atas suara terbanyak. Apalagi kalau mereka tahu bahwa kau adalah muridku. Kanjeng Pangeran, tekad saya sudah bulat untuk menjadi penguasa di Majapahit. Saya hanya menunggu restu dari Kanjeng Pangeran. Dan Gusti Pangeran nanti akan menjadi wali utama di keraton. Antara aku dan para wali lainnya telah terjadi perbedaan pandangan. Dengan adanya urusanmu, rentangan perselisihan semakin besar. Menyebarkan ajaran tanpa menciptakan wadah, bagaimana mungkin Gusti Pangeran? Memang kita harus berjalan seiring. Secara lahiriah, aku tidak mau mencampuri keinginanmu. Kau harus berjuang sendiri. Apakah kau sudah pantas mencapai keinginanmu? Saya kurang paham maksud Gusti Pangeran. Bagi mereka yang masih mencampur adukkan antara duniawi dan ukhrawi, memang sulit memahami pendirianku. Disinilah pangkal perselisihan fahamku dengan wali lain. Pada hakikatnya, kita telah menyatu dalam sukmo sejati. Hal ini yang membuat almarhum Sunan Gresik dan Sunan Ampel menuduh bahwa aku telah keluar dari garis ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sikapku mereka anggap ingkar sunnah, menyekutukan Allah. Ini bisa menyesatkan dan berbahaya bagi para pemeluk Islam yang baru mulai belajar. Ananda telah keluar dari garis keimanan. Ananda telah keluar dari ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya Ananda juga telah keluar dari ahli sunnah wal jamaah.
Sudah 40 hari 40 malam kau bersujud. Bangunlah. Mudah-mudahan ini berguna bagimu. Yauma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Mulai saat ini kuserahkan Padepokan Krendosowo kepada Maisa. Kalian harus patuh dan mentaati perintah-perintahnya. Maisa, bimbinglah mereka baik-baik. Yang paling penting, jangan mengorbankan rakyat. Semoga nasib baik menyertai dirimu. Aku akan pergi menjauhi masalah dunia, menyatu dengan diriku sendiri. Bukan selorot, Le. Itu ndaru. Pak, kae lho, Pak. Wela ndaru. Saka kidul wetan
ke pesisir lor. Duh Gusti mohon kemuliaan. Majelis ingin mendengarkan laporan dan rencana Raden Patah dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Sultan Demak yang baru dilantik. Maesa Kicak di Grindosowo semakin membahayakan umat. Lapor, masjid dan surau menjadi sepi. Umat ketakutan. Pasar-pasar pun mati karena barang dagangan dirusak. Tak boleh berjualan. Maesa Kicak harus disadarkan, atau paling tidak Syekh Siti Jenar diundang datang. Kanjeng Sunan Kali, ada lagi yang memprihatinkan. Perkembangan Islam di Pandanaran lamban sekali. Adipati Pandanaran. Bisa. Saya pikir dia bisa diajak mendirikan pesantren. Kanjeng Sunan Kali kok yang boten-boten saja. Loh, namanya juga manungso. Kalau mau berusaha dan Tuhan menginginkan, semua bisa saja terjadi. Masya Allah. Telah lama kitab ini tidak dibuka-buka. Kang Mas terlalu sibuk dengan yang serba gemerlapan. Maesa Kicak, rajaku. Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan.
lire syariat iku kena uga ing ngaranan laku. Kambuh ya, Den. Oh, coba. Lire sarengat iku. Loh, kenapa ditembangkan sarengat? Syariat bisa, Den. Itu bisa. Kenapa diucapkannya sarengat? Kalau dalam tetembangan Den. Sarengat kok lebih enak di lidah. Gitu kan? Lelah nih. Paling enak. Sarengat. Yo, Kang. Yo. Boleh. Tapi syariat harus tetap dijalankan. Ya? Nggih. Salat jangan lupa, Cahayu, nggih. Nggih. A'udzubillahi min dzalik. Kang Mas, kita harus segera bertindak. Maunya apa Maisa Kica ini? Sebaiknya diselesaikan melalui junjungannya, Syekh Siti Jenar. Kanjeng, ini air wudhu, Kanjeng. Air wudhunya Kanjeng Sunan. Mengapa Kisanak tidak ikut sholat bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan Kanjeng Sunan bertiga merupakan kehormatan buat saya. Silakan. Bagaimana keadaan Rakyat Patih serta saudara kami, Syekh Siti Jenar? Seperti Kanjeng Sunan bertiga lihat, berkat restu para wali, sampai saat ini keadaan saya baik-baik saja. Tapi sayang sekali, Kanjeng Pangeran Syekh Siti Jenar sudah tidak tinggal di Kurulusowo lagi. Dan padepokan ini pun telah diserahkan pada saya. Bagaimana kalau Kanjeng Sunan bertiga istirahat saja dulu? Maafkan Kanjeng Gusti, hamba lancang memasuki dalam adipati. Hamba membawa rumput yang pantas untuk menjadi makanan kuda seorang adipati. Ya. Rumputmu hijau segar. Tentu kau akan menghadiahkan rumput itu. Asok bulu bekti terhadap sang adipati sebagai tanda kesetiaan. Ya, Apik. Terserahlah Gusti. Tapi rumput ini hamba bawa dari Gunung Jabal Kat. Hamba bekerja sehari penuh Gusti. Bawa ke dalam. Injih Gusti. Cuma
Terima itu uangku. Maaf Gusti, biasanya 5 kali ini. Sudah untung rumputmu kubayar. Biasanya aku memperolehnya dengan cuma-cuma. Ngerti? Injih Gusti, injih. Ampun Gusti. Kiranya Gusti Allah hari ini hanya memberi rezeki sebesar ini. Alhamdulillah. Hei, kamu sana. Kang Mas Adipati. Mas. Kang Mas itu. Aduh, harta datang sendiri dia, Jeng. 7 keturunan tidak bakal habis kalau begini.